Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica dengan NIM 211351147, kelas Teknik Informatika Pagi B, STT Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan graf matematika diskrit. Apa saja sih materi dari graf ini? Yang pertama ada sejarah graf, yang kedua ada kategori graf, yang ketiga ada 5 jenis graf beserta cirinya, yang keempat pengertian graf, yang kelima terminologi graf, pengertian dan contohnya. Kita mulai ke materi sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736, melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Masalah jembatan Königsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Königsberg, masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi di tempat semula untuk memecahkan masalah itu. Euler memisahkan daratan yang dihubungkan dengan titik vertex, dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi edge. Gambar di atas merupakan representasi graf dari jembatan Königsberg. Konon kabarnya, penduduk kota Königsberg, sekarang bernama Kaliningrad di Uni Soviet, sering berjalan-jalan pada saat libur ke kota tersebut. Kemudian muncul suatu keinginan untuk dapat menikmati daerah tersebut dengan melalui ketujuh jembatan tepat satu kali, yakni bermula dengan satu tempat dari A, B, C, atau D, dan dengan keinginan tersebut dan selalu mencoba menjalaninya. Setelah mencoba berkali-kali, ternyata mereka tidak berhasil. Kemudian, mereka mengirim surat kepada Euler. Namun, sesuai dengan ulasannya bahwa tidak mungkin seseorang dapat melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Next, ada pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan (V, E), di mana V merupakan himpunan beranggota titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi edges. Perhatikan contoh gambar 1.1 graf VE berikut. V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Dapat dilihat bahwa graf di atas mempresentasikan pasangan terurut G sama dengan himpunan E1 sama dengan 1,2, E2 sama dengan 2,3, E3 sama dengan 1,3, E4 sama dengan 1,3, E5 sama dengan 2,4, E6 sama dengan 3,4, E7 3,4, E8 sama dengan 3,3. Contoh 1 titik pada gambar 2. G1 adalah graf dengan V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dan E sama dengan himpunan (1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. G2
adalah graf dengan V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. E sama dengan himpunan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3,4 sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Sedangkan jika G3 adalah graf dengan V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, maka E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3 sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Next, ada dua kategori graf. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak memiliki lobes atau garis paralel. Contoh graf sederhana dengan 4 simpul dan 2 garis. Yang kedua, ada graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. G2 dan G3 adalah contoh graf yang tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut dengan graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Selanjutnya ada 5 jenis graf. Yang pertama ada jenis graf sederhana. Memiliki sisi tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan tidak. Sisi gelang dibolehkan tidak. Yang kedua ada jenis graf ganda. Yang tidak memiliki sisi tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan ya. Sisi gelang dibolehkan tidak. Yang ketiga ada graf semu. Memiliki sisi tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan ya. Sisi gelang dibolehkan ya. Yang keempat ada graf berarah. Memiliki sisi berarah. Sisi ganda dibolehkan tidak. Sisi gelang dibolehkan ya. Yang kelima ada graf ganda berarah yang memiliki sisi berarah. Sisi ganda dibolehkan ya. Sisi gelang dibolehkan ya. Next, pengertian terminologi. Yang pertama, ketetanggaan atau adjacent. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1 sama dengan simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul pertama tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan kurung buka VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1 sama dengan sisi kurung buka 2,3 berisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi
1,2 tidak bersisian dengan simpul 4 sedikit. Nomor 3 ada simpul terpencil, isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang berisian dengannya. Tinjau graf G1 sama dengan simpul 5 adalah simpul terpencil 4. Graf kosong atau null graf atau empty graf. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Nomor 4. Graf kosong atau null graf atau empty graf. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong NN. Nomor 5. Derajat degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang berisian dengan simpul tersebut. Notasi dV. Tinjau graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan D2. D2 sama dengan D3 sama dengan D3. Tinjau graf G3 sama dengan D5 sama dengan 0. Simpul terpencil D4 sama dengan 1. Simpul anting-anting pendan vertex. Tinjau graf G2 sama dengan D1 sama dengan 3 berisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 berisian dengan sisi gelang log. Pada graf berarah, din V sama dengan derajat masuk in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Dot V sama dengan derajat keluar atau out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan din V tambah dot V. Lemma jabat tangan jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka tinjau graf G1 sama dengan D1 ditambah D2, D3, dan D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 sama dengan 2. Jumlah sisinya maka 2, 5. Tinjau graf G2 sama dengan D1 ditambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 sama dengan 2. Jumlah sisi sama dengan 2 dan 5. Tinjau graf G3 sama dengan D1 ditambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8. Maka 2 jumlah sisi 2, 4. Nomor 6 ada lintasan sederhana atau simple path. Simple path adalah lintasan dengan semua sisi yang dilalui hanya satu kali. Lintasan elementer atau elementary path adalah lintasan dengan semua simpul yang dilalui hanya muncul satu kali, kecuali mungkin simpul pertama dan simpul terakhir. Lintasan tertutup atau closed walk adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka atau open walk adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang tidak sama. 7. Siklus cycle atau sirkuit
lintasan elementer dengan simpul pertama sama dengan simpul yang terakhir. Dan yang terakhir ada panjang sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit sederhana atau simple path adalah sirkuit dengan semua sisi yang dilalui hanya satu kali. 8 terhubung connected. 2 buah simpul V1 dan V7 disebut terhubung. Jika terdapat lintasan dari V1 ke V pohon tree adalah graf terhubung yang tidak mempunyai sirkuit. Nomor 10 upagraf. Subgraf dan komplement upagraf adalah suatu graf yang merupakan bagian dari graf yang lain. Komplement upagraf adalah kebalikan dari graf yang lain. 11 upagraf rentang spanning subgraf adalah suatu graf bagian yang memuat semua simpul graf asal. Nah, itulah beberapa materi dari graf, dan terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.